Siapa yang tahu pajak degresif? Saya pengen tahu. Degresif itu apa degresif? David degresif itu apa? Bukan kemarin sudah degresif. Semakin Silakan buka halaman 49, kita melanjutkan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang keempat itu adalah kebijakan industri. Siapa yang tahu industri? Kemarin apa industri? Ya, David dulu. Ayo jawab, silakan jawab. Baku. Jadi betul ya. Jadi dimaksud dengan industri di sini ialah apa? Mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Industri. Nah, dalam kebijakan di ekonomi Indonesia itu harus dibuat kebijakan dalam hal industri. Kebijakan industri meliputi sebagai berikut. 1. Pengembangan industri nasional. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan sektor industri melalui kebijakan yang mendukung peningkatan nilai tambah produk domestik. Industrialisasi. Nah, jadi karena industri itu kalau di masa sekarang itu ada di pelosok. Betul enggak? Ya, salah satu contohnya, coba berikan contoh yang ada di sini apa? Kan, maksudnya perusahaan industri. Ini rokok. Ya, rokok ya. Rokok. Terus apa lagi? Perusahaan air minum ya. Sudah ada di pelosok. Itu namanya apa? Industrialisasi. Jadi karena industri itu, perusahaan industri itu bukan hanya ada di kota-kota besar. Mereka di pelosok-pelosok sudah ada. Namanya apa? Industrialisasi. Jadi pemerintah itu karena meningkatkan yang namanya industrialisasi. Kenapa bisa demikian? Agar supaya meningkatkan jiwa kewirausahaan rakyat Indonesia. Jadi kalau misalkan sudah punya penghasilan, maka berharap supaya apa? Meningkatkan yang namanya kualitas hidup manusia. Paham ya? Kebijakan industri yang kedua yaitu deregulasi dan insentif. Pemerintah juga menerapkan berbagai deregulasi untuk mempermudah proses bisnis dan memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak. Nah, jadi karena di sini kalau bagi yang punya usaha dapat penghasilan ya, dapat keuntungan yang besar. Nanti apa di situ ada yang namanya pengurangan pajak. Kenapa bisa demikian, Pak? Itu contoh dari kebijakan perdagangan. Nah, kebijakan di ekonomi yang ada di negara Indonesia. Kenapa dikurangi pajaknya? Meningkatkan yang namanya kewirausahaan bagi pelaku usaha. Salah satu contohnya misalkan di sini ada seseorang yang punya penghasilan besar misalkan dalam bisnis, untuk Pak dikurangi pajaknya, senang nggak? Nah, jadi pengusaha itu yang dikurangi pajaknya itu senang. Oleh sebab itu maka supaya meningkatkan yang namanya kewirausahaan itu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah pengurangan yang namanya pajak dan kemudahan dalam perizinan untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau seseorang sekarang mendaftarkan usahanya pada pemerintah, itu sekarang dipermudah, jangan dipersulit tapi dipermudah. Kenapa bisa demikian? Meningkatkan jiwa apa tadi? Kewirausahaan. Jadi orang kalau misalkan segala sesuatu mudah, baik dalam hal perizinan, maka Pak, ya semangat dalam berwirausaha itu semakin meningkat. Saya minta coba David dibaca dulu ya, yang keberapa ini? 2, 3, 4, 5. Ya, yang kelima silakan dibaca David. Kebijakan pembangunan infrastruktur. Kebijakan pembangunan diikuti sebagai berikut. 1. Infrastruktur sebagai prioritas. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama kebijakan ekonomi.
pertumbuhan ekonomi. Sudah, baik. Di sini yang kelima tentang kebijakan ekonomi yang ada di negara Indonesia apa di situ? Kebijakan pembangunan infrastruktur. Kebijakan pembangunan meliputi sebagai berikut. 1. Infrastruktur sebagai prioritas. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi besar-besaran dilakukan dalam pembangunan jalan tol. Nah, jadi karena yang dimaksud dengan infrastruktur itu diantaranya apa tadi? Pembangunan jalan tol. Kenapa bisa demikian, Pak? Supaya mempermudah lalu lintas. Jadi karena kalau misalkan dipermudah itu pembangunan jalan raya, jalan tol dan juga sebagainya, maka orang bisa apa? Berantusias dalam berinvestasi. Itu ya. Itu contoh dari infrastruktur. Terus yang kedua, selain pembangunan jalan tol, yang kedua adalah pelabuhan. Coba pelabuhan, sebutkan pelabuhan yang ada di Sumeneb itu apa saja? Ya, pelabuhan Duke itu ada. Terus apa lagi? Salango. Terus apa lagi? Ada nggak pelabuhan? Yang Karman ya? Yang Karman ada ya? Terus apa lagi? Nobuk. Di sana ada nggak lo? Di sana ada nggak lo? Ada. Itu termasuk pada pelabuhan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka yang tinggal di pulau itu butuh terhadap kita, butuh terhadap barang, dan juga butuh terhadap jasa. Oleh sebab itu apa? Semakin dipermudah jalan untuk ke sana, maka apa? Kita bisa mendukung infrastruktur. Jadi infrastruktur itu karena bukan hanya di darat ya, juga ada di laut. Salah satu contohnya, coba transportasi di laut itu apa saja? Kapal. Terus apa lagi selain kapal? Ya, perahu. Terus apa lagi? Hah? Ya, gitu ya. Tongkang gitu ya, tongkang. Jadi itu termasuk kepada apa? Infrastruktur. Ya. Selain pelabuhan ada juga bandara. Coba bandara yang ada di Surabaya itu apa namanya? Juanda. Siapa yang pernah ke sana? Ya kalau tidak ada perlunya ngapain ya ke sana ya? Nanti kalau ada perlunya nanti ke sana. Misalkan perlu apa? Perlu untuk transportasi ke Jakarta dalam hal bisnis. Nanti kalau sudah punya usaha, akan kerjasamanya itu banyak, mitra kerjanya banyak, maka kita harus menjalin kerjasama baik dalam hal bisnis dan juga dalam hal lain. Membangun kerjasama itu termasuk kepada apa? Menjalin tali silaturahmi. Ini Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang ingin lapang rezekinya dan juga panjang umurnya, maka hendaknya dia menjalin tali silaturahmi. Maka kita sebagai manusia jangan pernah menutup diri, betul tidak? Kalau misalkan kita menutup diri, bagaimana Pak? Nah, maka kita harus saling berinteraksi satu dengan yang lain ya. Menjalin kerjasama juga itu penting. Penting enggak? Penting. Karena setiap manusia itu butuh terhadap bantuan yang lain. Makanya karena setiap saudara itu, setiap orang mukmin itu jangan pernah bertengkar ya, jangan pernah bertengkar, jangan pernah berkonflik. Kenapa bisa demikian? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Orang-orang mukmin itu bersaudara dan damaikanlah kedua saudaramu itu, bertakwalah kepada Allah supaya engkau mendapatkan rahmat. Kebuna Allah itu ya. Itu sudah perintah dari Allah dalam surat Al-Hujurat ya, di ayat 10. Maka kita sebagai umat Islam itu harus menjalin tali persaudaraan, jangan pernah punya konflik ya, jangan punya. Kalau misalkan konflik, maka seharusnya kita berdamai.
Damai banyak keuntungannya enggak? Sebab itu maka kita harus menjalin tali silaturahim. Terus kita lanjut. Terus yang selanjutnya kebijakan pembangunan infrastruktur yang kedua apa di situ? Pendanaan dan juga kemitraan. Coba saya minta Ivan dibaca dulu Ivan. Ivan dibaca Wan, 2. Terus infrastruktur ya seperti itu ya. Ya cukup Ivan ya, cukup. Pendanaan dan juga kemitraan. Pemerintah juga mengadopsi berbagai model pembiayaan termasuk kerjasama pemerintah swasta, public private partnership atau PPP untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Jadi karena kerjasama itu bisa jadi dalam hal pendanaan dan juga kemitraan. Salah satu contohnya misalkan orang yang tidak punya dana misalkan ingin apa? Memperluas usahanya, maka harus pinjam. Itulah yang namanya menjalin kerjasama dengan orang lain. Bagaimana kalau misalkan tidak punya kerjasama? Seperti yang tadi disebutkan bahwasanya jangkauan bisnisnya itu sedikit. Oleh sebab itu maka kita harus menjalin yang namanya kerjasama. Termasuk dalam hal pendanaan dan juga kemitraan. Oleh sebab itu kebijakan pembangunan infrastruktur meliputi 2. Infrastruktur sebagai prioritas dan juga pendanaan dan kemitraan. Kebijakan ekonomi yang selanjutnya yang ada di negara Indonesia yaitu kebijakan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini meliputi sebagai berikut. 1. Program Keluarga Harapan PKH. Jadi karena salah satu itu kebijakan sosial. Kenapa bisa demikian? Kenapa harus ada bantuan sosial? Kenapa? Untuk meningkatkan mengurangi kemiskinan, habis itu meningkatkan kesejahteraan. Jadi bagi orang yang minim penghasilan dibantu oleh pemerintah dalam bentuk bantuan sosial. Namanya apa tadi? PKH dan juga bantuan-bantuan yang lain. Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Siapa yang di sini yang punya KIP? Ada Kartu Indonesia Pintar. Siapa yang di sini yang punya KIS? Kartu Indonesia ada kemarin ya? Ya, yang mungkin tidak buat, ya mungkin yang buat. Jadi gunanya seperti itu. Pemerintah juga meluncurkan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat untuk memastikan akses yang lebih luas ke pendidikan dan juga layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi di sini karena Kartu Indonesia Pintar itu apa? Meningkatkan yang namanya pendidikan. Kalau KIS meningkatkan yang namanya pelayanan kesehatan. Terus kebijakan ekonomi yang selanjutnya kebijakan energi. Coba Zenur dibaca dulu. Oke, kebijakan energi. Kebijakan energi meliputi berikut. 1. Diversifikasi energi. Kebijakan energi di Indonesia berfokus pada diversifikasi sumber energi dengan dorongan besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti surya, angin, dan bioenergi. Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Cukup. Ya, terima kasih Zenor. Yuk kita akan lanjut kebijakan Indonesia, kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kebijakan energi. Kebijakan energi meliputi sebagai berikut. 1. Diversifikasi energi. Kebijakan energi di Indonesia itu berfokus pada diversifikasi sumber energi. Dengan apa di situ? Dorongan besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan juga bioenergi. Nah, jadi kalau sekarang karena kalau energi itu banyak sekali ya. Di sini bisa menggunakan apa tadi? Tenaga surya, angin, dan juga sebagainya. Coba lampu yang ada itu di sini juga ada lampu yang tanpa listrik. Iya. Ya berarti menggunakan apa? Tenaga surya. Jadi itu sudah apa?
Sudah kita semakin hemat ya, sudah kita semakin hemat. Dengan cara apa? Mengandalkan yang namanya tenaga surya. Kebijakan energi, kebijakan subsidi energi, subsidi bahan bakar dan energi lainnya juga telah lama menjadi bagian dari kebijakan ekonomi di Indonesia. Meskipun pemerintah secara bertahap telah mengurangi subsidi ini untuk mengalihkan dana ke sektor-sektor produktif lainnya. Coba dibaca dulu, saya pengen suaranya Syafiq. Ayo Syafiq. Baik. Silakan Syafiq dibaca halaman 50H. Syafiq, silakan dibaca dulu Syafiq. Kebijakan keuangan dan perbankan. Yuk. Ya, silakan cukup dah. Cukup ya. Cukup tapi ya. Sedangkan kebijakan yang selanjutnya itu yang ada di negara Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi itu yang terakhir adalah kebijakan keuangan dan perbankan. Kebijakan keuangan dan perbankan itu meliputi sebagai berikut: inklusi keuangan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sektor perbankan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Memastikan bahwa lebih banyak warga negara memiliki akses ke layanan keuangan termasuk tabungan kredit dan juga asuransi. Jadi pemerintah itu karena dalam meningkatkan yang namanya ekonomi itu dalam hal kebijakan keuangan dan perbankan bekerja sama dengan apa di situ? Dengan sektor perbankan. Dengan tujuan apa? Agar supaya masyarakat itu bisa mudah dalam menerima pelayanan keuangan, termasuk apa? Tabungan, kredit dan juga asuransi. Kebijakan keuangan dan perbankan yang selanjutnya, yang kedua adalah stabilitas sistem keuangan. Ingat ya di sini bahwasanya sistem keuangan itu harus kita stabilkan. Itu menjadi tugas siapa? Pemerintah. Kebijakan di sektor yang bekerja sama dengan pihak perbankan. Kebijakan di sektor perbankan juga berfokus pada menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk pengaturan yang ketat untuk mencegah risiko sistemik, pengawasan terhadap lembaga keuangan dan manajemen risiko kredit. Jadi karena stabilitas dalam sistem keuangan itu di sini apa? Yaitu menjaga kestabilan dalam hal keuangan. Ini pengawasan terhadap lembaga keuangan. Jadi setiap bank itu diawasi ya. Bank-bank umum itu diawasi oleh bank sentral ya. Coba sebutkan bank sentral yang ada di Indonesia apa namanya? Bank Indonesia. Mereka diawasi oleh Bank Indonesia. Dan manajemen risiko kredit. Jadi setiap kredit itu, setiap pinjaman itu ada risiko. Risiko apa? Risiko apa coba? Masih kurang tepat tapi hampir tepat. Nah, risiko gagal bayar. Jadi kalau misalkan tidak diantisipasi dalam hal menangani yang namanya sistem kredit yang macet, maka bisa menggoyahkan yang namanya sistem stabilitas keuangan. Secara keseluruhan kebijakan ekonomi di Indonesia dirancang untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
stabilitas makroekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur. Jadi karena dalam ruang lingkup dari kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia, apa di situ keseimbangan untuk mencapai apa? Sebutkan satu. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilitas makroekonomi. Yang ketiga, pengurangan kemiskinan. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang mendukung investasi. Jadi karena dalam mendukung investasi itu pemerintah di sini menyediakan apa? Kemudahan dalam berizin dan juga pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing serta memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Coba sekarang tanya jawab. Saya ingin mereview ya. Saya ingin mereview dulu yang sudah kita pelajari di apa? Di saat sekarang ini ya. Silakan. Coba saya ingin tanya kepada David dulu ya. David dulu. Coba David sebutkan 2 kebijakan industri yang ada di negara Indonesia. Apaan? 1. Pengembangan industri nasional. 2. Terus? Deregulasi dan insentif. Sudah. Coba sekarang saya tanya kepada David. Siapa itu? Ivan. Coba sebutkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Yuk sebutkan 2. Kebijakan pembangunan infrastruktur. 1. Apa 1? 1. Prioritas. Ya, yang kedua. Pendanaan dan juga kemitraan. Coba Zainur sebutkan kebijakan sosial dan pengentasan kemiskinan. Terus yang kedua. Ya, coba sekarang saya ingin bertanya kepada Rena, sebutkan kebijakan yang berkaitan dengan energi apa saja? 1. Ya, terus yang selanjutnya saya ingin bertanya kepada Wildan. Yuk Wildan, sebutkan kebijakan keuangan dan juga perbankan, 2 saja sebutkan. Yang kedua. Ya, jadi seperti itu ya. Kita sudah belajar tentang kebijakan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Semoga kita bermanfaat ya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat, lancar rezeki dan juga lancar urusan kita, dan juga kita mendoakan juga orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan juga kita kirim Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, silakan baca doa istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni taqwa ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.